Saya kira kita tidak akan mencari siapa yang salah dan benar, tetapi kita perlu untuk melakukan pelurusan lewat seminar ini dengan fakta-fakta yang ada. Kebetulan juga sekarang Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang melakukan pengkajian-pengkajian terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45. Apakah perlu dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan amandemen karena berkaitan dengan beberapa persoalan, terutama berkaitan dengan GBHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM, anggota DPR RI, Ibu Yesi, yang kebetulan hadir pada hari ini dan sekaligus juga sebagai pemateri di dalam kesempatan ini, Bapak Dr. Mahendra, yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Sultan Pontianak atau yang mewakili anggota DPRD Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi juga hadir, Bapak Sarip Amin dan seluruh anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten. Mungkin hadir para undangan, para peserta dari yang mengikuti pada hari ini lewat webinar yang saya hormati, juga media massa yang hadir pada hari ini. Pertama-tama tentu saya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang Prof. Purwanto, Rektor UPB. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bersyukur pada hari ini bisa bersama-sama hadir di dalam acara seminar nasional berkaitan dengan kepahlawanan atau menjejak sejarah terhadap perjuangan Sultan Hamid II. Yang perlu kami sampaikan kepada Bapak hadirin sekalian, sebenarnya fraksi Nasdem sudah 2 kali menggelar seminar ini. Yang pertama di Jakarta tahun 2016, pada waktu itu dihadiri oleh beberapa tokoh dan termasuk beberapa akademisi, diantaranya Prof. Andi Hamzah, pakar pidana dari Universitas Hasanuddin, hadir pada saat di 2016. Perlu kami sampaikan bahwa di fraksi MPR memang diberikan setiap anggota dalam rangka untuk menggali, melakukan seminar, pengkajian, sosialisasi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan secara menyeluruh maupun secara strategis berkaitan dengan masalah, terutama berkaitan masalah kepentingan bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita sebagai fraksi MPR punya keinginan dalam rangka meluruskan berkaitan dengan sejarah. Kenapa ada kepedulian juga fraksi MPR juga ikut di dalam persoalan ini? Karena walaupun bagaimana secara de jure Sultan Hamid itu lewat SK Menteri Tinggi dan Kebudayaan bahwa beliau sudah secara de jure sebagai yang membuat atau melukis terhadap simbol negara. Beberapa waktu yang lalu terjadi perkembangan, saya kira kita tidak akan mencari siapa yang salah dan benar, tetapi kita perlu untuk melakukan pelurusan lewat seminar ini dengan fakta-fakta yang ada. Kebetulan juga sekarang Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang melakukan pengkajian-pengkajian terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45. Apakah perlu dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan amandemen karena berkaitan dengan beberapa persoalan, terutama berkaitan dengan GBHN. Perlu tidak untuk GBHN? Ya, sekarang ini memang MPR sedang melakukan pengkajian. Lewat inilah kita juga akan melakukan pengkajian-pengkajian karena paling tidak kita melihat di dalam Undang-Undang 45 itu jelas siapa yang menggugah atau mencetuskan lagu Indonesia Raya, jelas di situ. Penciptanya W.G. Rudolf Supratman. Kemudian siapa yang menjahit bendera merah putih, di situ jelas. Tentu berkaitan dengan ide, dengan pelaku bisa saja berbeda. Tapi tentu kita ingin mengetahui siapa sebenarnya. Lambang sebagai simbol negara, Pancasila sebagai simbol negara, sebagai lambang, sebagai pemersatu bangsa ini, kita sampai sekarang ini
tidak tercantum di dalam Undang-Undang 45 itu siapa penciptanya. Cuma hanya simbol negara. Nah, ini kan kurang afdol karena secara keseluruhan baik bendera merah putih maupun lagu Indonesia Raya itu terpapar di situ. Tahu ini kepentingan sejarah. Sejarah ini kan perlu untuk mengetahui anak cucu kita. Bahkan dulu kita tidak tahu. Saya masih kuliah tidak tahu siapa sebenarnya yang membuat lambang negara itu, siapa yang melukiskan Pancasila itu berbeda-beda persepsi. Ada bilang Yamin, ada yang bilang siapa waktu itu, tapi akhir ini sudah jelas ya secara bukti bahwa yang dan diakui secara yuridis formil juga oleh Menteri Dikti bahwa Sultan Hamid yang berperan untuk melukis simbol negara itu. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan jelas orang semua tahu, oh penjahit merah putih Fatmawati. Lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini, fraksi kami, fraksi MPR, kebetulan ini fraksi yang melakukan ini adalah fraksi Nasdem dalam rangka melakukan kajian ini, ya maka kami berperluan di situ karena saya juga termasuk di dalam lembaga kajian di MPR, ya, di Badan Sosialisasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Juga kebetulan saya diberikan tugas oleh partai sebagai sekretaris fraksi MPR, sehingga dengan demikian tentu ini satu hal yang perlu kita luruskan bersama. Sehingga kita ingin mengetahui bahwa apa betul umpamanya yang dituduhkan hal-hal yang negatif terhadap Sultan Hamid itu apa memang sesuai dengan ini. Ini secara ilmiah kita kupas sehingga kita ingin mengetahui hal itu. Namanya beliau pernah dihukum 10 tahun, tapi kalau kita baca secara pidana bagaimana kajiannya, karena kami pada waktu seminar yang lalu, Prof. Hamdi Hamzah mengatakan secara primer tidak ada keterkaitan. Ya, artinya tuntutan bahwa Sultan Hamid itu bersalah di situ. Tapi secara politis beliau dihukum karena pernah ada terucap umpamanya, tapi niat itu tidak dilakukan. Ini secara pidana kira-kira ini bisa dibenarkan atau tidak. Begitu juga umpamanya kalau yang kita kaji itu di tahun sebelum 45 Sultan Hamid umpamanya ada ke Surabaya, kemana? 45 itu apakah Indonesia sudah punya negara? Kemudian setelah 45 kita ketahui juga bahwa Indonesia pada waktu itu tahun 45 masih sifatnya baru deklarasi kemerdekaan. Masih terjadi tahun 46 ya. Bahkan sebelum RIS ada pemerintah-pemerintah federalis. Nah, ini kan semua cikal bakal untuk menuju NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya kira tentu pada hari ini berkaitan dengan ini kita ingin menggali terhadap hal itu. Nah, kemudian juga inilah beberapa hal yang harus diketahui. Mari kita kaji secara ilmiah. Tidak perlu saya meminta juga masyarakat Kalimantan Barat, tidak perlu kita untuk melakukan hal-hal yang umpamanya mengandung hal-hal yang kurang baik, yang malahan dibawa statement, dibalas dengan statement negatif, dibalas statement negatif. Mungkin kita hindari itu. Kita lakukan secara kajian-kajian ilmiah untuk itu. Supaya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini tentu yang kita inginkan. Sehingga memang ya kami bersyukur juga Pak Gubernur Kalimantan Barat, saya kira kita sudah beberapa kali menggagas ini. Yang pertama pada waktu kita melakukan testimoni untuk mencari sumber-sumber berkaitan dengan Sultan Hamid, kemudian dilanjutkan dengan sampai 2000-an guru sejarah yang juga melakukan hal yang sama. Kemudian hari ini, jadi Pak Gubernur selaku sebagai gubernur yang juga orang Kalimantan Barat, ya tentu beliau secara emosional untuk ikut memperhatikan itu tentu dengan cara-cara apa yang kita lakukan seperti ini. Dan perlu juga diketahui bahwa Pak Sutarmiji ini sejak DPRD Kota sudah ikut terlibat di dalam memperkuat terhadap bagaimana kiprah dari Sultan Hamid. Maka pada saat ini kita sudah bisa saksikan bersama pada saat beliau di DPRD Kota, salah satu peninggalannya ada Jalan Sultan Hamid II. Itu salah satu kiprahnya. Nah, jadi
saya kira supaya masyarakat tahu berkaitan dengan kiprah beliau terhadap perjuangan Sultan Hamid II. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya tentu ini perlu menjadi perhatian kita, sehingga kedekatan umpamanya seorang kaitan dengan Sultan Hamid, dengan Westerling dan sebagainya, saya kira semuanya juga para pendahulu kita pasti ada dekat dengan, kalau kita mau cari pengkeliran semuanya pendekatan ini kan sulit untuk kita buktikan secara hukum. Semua pendahulu negara kita berbeda pandangan, berbeda. Kalau Sultan Hamid umpamanya federal, Hatta juga federal, federalis Hatta itu. Bahkan setelah merdeka juga masih banyak juga yang mengatakan, bahkan pada saat reformasi sudah ada juga yang mencetuskan kita ini sebenarnya harus federal dan sebagainya. Bahkan sebelum itu ada yang mengatakan kita ini harus otonomi khusus. Itu semua wacana, pemikiran-pemikiran, saya kira harus tidak dikaitkan dengan hal-hal yang memberi stigma. Seseorang bicara itu sudah dianggap pengkhianat dan sebagainya. Ini harus menjadi apa yang harus kita camkan di dalam diri kita masing-masing. Artinya apapun yang dibuat oleh bangsa ini, para pelaku dulu, sekecil apapun dia, dalam rangka untuk menegakkan negara kesatuan sampai kita merdeka, ini tentu harus perlu kita luruskan secara bersama-sama. Saudara sekalian, saya kira bagaimana juga dulu Nasir juga di tempat ditahan, Hamka juga sempat masuk bui, Amir Syarifuddin, bahkan juga Tan Malaka dan sebagainya, ini pendiri-pendiri negara. Ketika kemudian berbeda pandangan, ya tentu ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Yang perlu menjadi jelas kita, ini bisa, apakah ini kesalahan secara politis atau memang kesalahan secara pidana. Ini yang harus menjadi kita luruskan, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka saya kira tidak ada salahnya juga fraksi MPN mengkaji, karena ada kaitan. Sultan Hamid ini berkaitan, dia sebagai pencipta lambang Garuda, sebagai simbol negara. Sehingga ini tentu sangat keperluan MPR untuk mengetahui sejauh dalam berkaitan dengan ini. Siapa tahu berkaitan dengan amandemen 45 itu terjadi, sehingga kita ingin secara keseluruhan utuhlah di dalam itu termuat siapa sebenarnya yang berperan terhadap proses kemerdekaan ini. Dari cipta lagunya kita tahu, supaya anak cucu kita tahu siapa penjahit bendera merah putih, kita tahu anak cucu kita namanya Pak Panwati. Kemudian juga yang simbol negara ini yang sedang terpampang di mana-mana, karena dia kedudukannya di atas. Kalau di DPR itu tidak ada gambar presiden dan wapres, yang ada hanya lembaga Pancasila, karena lembaga itu sama kedudukannya. Di terpampang, kalau Bapak Ibu sekalian datang ke DPR, yang ada itu tidak ada gambar presiden, yang ada hanya gambar Pancasila di sini. Ini tentu kita harapkan. Kemudian terakhir, tentu juga kita berpikir Sultan Hamid ini adalah, kalau saya melihat, dia sangat Indonesia. Sampai keluar tahanan pun dia tetap berada di Indonesia, dan dia meninggal di Indonesia, dan makamnya pun di Indonesia. Kalau dia tidak Indonesia, ya saya kira dia selesai tahanan, dia punya pengakuan, punya tempat, dia bisa saja hengkang dari Indonesia untuk kepentingan-kepentingan dia dan keluarganya, tapi dia tetap di Indonesia, bahkan meninggal di Indonesia dan dimakamkan di tanah kelahirannya.